Aku nih pemain bola. Jadi karena waktu zamannya dulu kala itu kayak tahun 97 itu aku jadi pemain timnas Indonesia. Hi, Nia is here. Welcome to YouTube channel of Indoguna The Food Specialist. Sekarang aku lagi ada di restoran terbaru dari Ismaya Group yaitu Semaja. Ini konsep restoran modern Indonesia yang terletak di Gondang Dia. Yuk kita kepoin. Hi, the food specialist. Now joining us, the face behind of this good restaurant, Chef Patrick. Hai, hai. Hi, Chef Patrick. How are you, man? Good. Good, fantastic. Boleh diceritain nih, udah berapa lama sih Semaja berdiri? Semaja itu berdiri, kita operasional sudah 3 bulan. Which is our brand yang satu-satunya cukup sukses di awal kita buka sampai sekarang. Dan karena kenapa enggak sih kita buka restoran Indonesia, karena kan Ismaya itu lambangnya wayang, nama wayang. Jadi presetannya Semaja gitu loh. Jadi kita elevate ke modern way, tapi flavor and close to authenticnya masih ada. Gitu loh Nia. I see, Yes. boleh diceritain nih di sini di ruangan ini kayaknya gede banget. Ada beberapa ruangan sih yang ada di sini. Di sini di Semaja itu ada sekitar 4 site. Yang pertama itu ada dining di dalam pas kalian masuk entrance the restaurant, and then untuk yang suka smoking, itu ada di daerah belakang kayak garden. Nah, yang seperti ini kan garden nih. Nah, sekarang kita di smoking area ya. Iya, betul. Jadi kayak lebih homey aja kayak Indonesia, atau di rumah-rumah kita punya halaman belakang atau di teras. Feel something like that, chill with the friend, family, atau your lovely pacar kah, seperti itu nih. Terus di atas itu ada 2 space, yaitu buat private dining room. Kita punya ada yang 18 pax sama yang 10 pax. And then di behind itu kita ada namanya Naga Bar namanya. Jadi di situ lebih banyak lagi menu-menu atau drink-drinknya yang dari Indonesia gitu loh. Kalau openingnya sendiri, Semaja sama Naga Bar sama nggak, Chef? Oh, beda banget. Jadi Semaja restoran dulu yang kita buka, and then baru si Naganya. Wah, snacknya dateng nih. Iya. Boleh dijelasin nggak, Chef? Ini apa aja sih yang udah ada di depan kita? Alright. Jadi ini ada donat cakalang goreng. Ini inspirasinya dari Panada. Yang orang Panada. Manado bilang Dari itu Sulawesi Panada. ya. Jadi ada donat cakalang tuna, sama ada tempe crumble, sama spicy saus, sama kemangi krim. Terus di sini ada namanya for the vegetarian, oke. Karena di sini kita bikin dari tamarin saus mix with the sesame oil. Itu ada tofu, kale, and then ada romennya, ada tempe crumble-nya, terus ada spicy crispy salad. Nah, it's good for you for keep your body shape and refresh. Gitu. Oke. Iya. Sekarang di depan kita juga ada minuman-minuman nih. Apa aja boleh dijelasin nggak, Chef? Oke, ini salah satu minuman gua yang paling gua suka. Oke, yang mana nih? Ini ada kurkuma, itu lebih ke mocktail. Itu bentuknya orange, same like kayak kurkuma. Kunyit ya berarti. Kunyit ya.
kunyit. Jamu dong, Chef. Ya jamu, tapi jamunya itu lebih refreshing gitu loh. Oke. Ya, jadi terus ada sini ada yang ini ada wedang jahe. Wedang jahe ini kita buat sedemikian rupa, ya bentuknya almost like a Negroni, but the flavor and rasa apa namanya rasanya nggak kayak Negroni. Terus ada krimnya di atas ini, is kayak more surprise kalau pas minumnya. Terus yang satu lagi yang terakhir ini ada bandrek. Di mana bandrek ini almost the same, rasanya kayak kita bandrek yang dari Puncak atau di Jawa Barat punya. Jadi kita bikin koktail, isinya ada beberapa ingredient spirit yang ada di dalamnya. Gitu. Kalau bikin-bikin kayak gini tuh, Chef inspirasinya dari mana sih? Kayak Chef pergi ke tempatnya kah? Atau mungkin Chef cuman kayak ngebayangin kayak, oh ini enak nih, terus Chef coba-coba di dapur. Jadi kalau dilihat dari menu itu sendiri, itu part of my journey. Jadi dari Sabang sampai Merauke, itu aku jelajahnya langsung ke daerah-daerah tersebut atau kota-kota tersebut. Tapi beberapa daerah ada yang sangat berkesan, yaitu di Pulau Rote. Jadi kalau Pulau Rote itu ke Kupang dulu naik pesawat, habis itu ke nyebrang naik kapal kecil, jadi sampailah ke Rote, pulauan itu. Gitu. Oke. Dan ini inspirasinya dari sate Marangi Purwakarta. Jadi aku bikin lebih modern lagi. Jadi kayak bentuknya modern, tapi rasanya almost sama ke ini rasa daerahnya tersebut. Alright, ini ada sop buntut. I know you like a soup, that's why you order the sup buntut. Nah, sup buntut ini ya berasal dari salah satu distributor besar di Indonesia sih sebenarnya sih. Waduh, boleh di-spill nggak tuh siapa sih? Depannya I, belakangnya A. Wah, Namanya tahu. Indoguna dong. Yo, The food betul. specialist. Exactly, good. Karena the best, the biggest besar supplier atau distributor yang ada di Indonesia yang selalu support kita khusus untuk Semaja ini, gitu loh. Jadi misalkan guanya butuh daging apa, langsung call somebody marketing yang di Indoguna untuk Kak, aku butuh barang-barang ini, boleh nggak? Oh ada Kak, ada chef. And then mereka kasih sampel, dan aku coba, and then ya udah baru ke order. Seperti itulah. Oke. Masih banyak lagi. Boleh kita coba dulu nih, Chef. Ya, cobain aja. Ya, I love this kind from bandrek. Oke. Alright. Cheers, sehat-sehat selalu. Mari kita minum. Pause, it's good or not? Unik ya rasanya. Unik. Nggak terlalu rasa jamu. Iya, jadi Lebih ke manis. betul. Jadi kalau nggak suka jamu bisa di order. Dan kalau bisa yang suka koktail atau yang berbau alkohol bisa kita presentasikan yang seperti ini. Ini ada donat goreng cakalang. You can try the best appetizer or snack. Please enjoy. Cocok. Yeah. Here you go. Di dalamnya tuh ada ikan cakalangnya sama ini apa sih, Chef? Ada bumbu-bumbunya juga ya? Itu ada bumbu hijau itu adalah kemangi krim. Kemangi krim. Iya, jadi orang yang nggak suka daun kemangi, aku elevate, aku make sure psikologi mereka pas makan, kan orang Indonesia atau orang-orang kita sukanya krim-krim kan. Jadi namanya kemangi krim, pas ada rasa penasaran. Nah, di situ dia mau coba, ternyata enak. Itu loh. Berarti Gitu. bener-bener dibuat modern Indonesian ya. Yes, Jadi gitu. orang tuh bener-bener diumpetin, Yeah. dibuat semodern mungkin Yeah. supaya orang tuh mau makan masakan Indonesia. Yes. Oke, Chef. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab dan kita Sure. punya 3 pertanyaan. Pertama itu untuk Chef, kedua untuk restorannya, dan ketiga untuk Indoguna ke depannya. Oke, why not? Please, Oke, sure. so untuk Chef boleh nggak sih diceritain perjalanan mengawali karir sebagai chef tuh gimana? Apakah dari awal Chef emang pengen jadi chef atau sebenarnya diawali dengan karir yang berbeda terus tiba-tiba kayak kayaknya asik nih jadi chef gitu? Oke.
Frankly speaking ya, be honest, gue tuh nggak ada tercipta untuk jadi chef. Jadi karena kebetulan aja, aku nih pemain bola. Jadi karena waktu zamannya dulu kala itu kayak tahun 97, itu aku jadi pemain timnas Indonesia. Tapi sama orang tua khususnya, mereka mendukung hanya untuk fun aja, fun football. Tapi untuk profesionalnya enggak. Jadi semenjak itu larilah ke culinary itu basicnya dari masakan oma. Karena omaku orang Belanda. Jadi gua itu dikhususkan untuk bantuin dia di kitchen, di dapur lah gitu. Jadi setiap pagi kita ke pasar, jadi masak bareng, and then guanya pergi sekolah gitu loh. Jadi secara nggak langsung masuk ke dunia perhotelan, salah satu terbesar di Jakarta, di Indonesia juga. Mulailah terinspirasi untuk mencoba, ternyata jadi kuliah di culinary itu sangat menyenangkan. You give the product and then the customer give you kayak tamu-tamu the feedback. Nah, kalau tamunya happy, aku juga happy gitu loh. Termasuk misalkan kalau kamu makan nih suka enak, I'm more than happy like that gitu. Itu maksudnya kayak kayak personal touch aja sebenarnya gitu loh. Berarti setelah gagal nih nggak jadi timnas, Chef ngambil sekolah untuk belajar masak-masak di Indonesia atau di luar? Belajar masaknya di Indonesia, tapi aku meniti karirnya banyak di dunia Eropa, khususnya di Jerman. Karena aku stay di sana itu selama 10 tahun lebih. Selama 10 tahun chef jadi chef di Jerman. Iya, jadi 10 tahun di sana. Dan di masakan apa tuh? Di lakinya di sana itu ketemu sama chef yang benar-benar mengajar kita to develop how to be good chef. Karena aku kerja di Michelin Star One Fine Dining kan, di Cologne and then di Munich gitu. Jadi terbentuklah sampai sekarang ini ya dari beliau lah, chefku itu namanya Chef Kepler gitu. Thanks to Chef Kepler ya, sekarang bisa sukses. Terus, kapan mulai join ke Ismaya atau Semaja? Ismaya itu 3,5 tahun. Karena I'm coming to di Ismaya itu karena aku kerja di Bali. Mendarat dari Jerman ke Bali, itu kerja di beberapa chain hotel terbesar di dunia, sama restoran-restoran fine dining yang orang Indonesia juga cukup tahu. Dan akhirnya pindah ke Ismaya, itu pertama di Social Garden. Nah, dari Social Garden, selama di Bali sama Social Garden sampai Semaja, tetap kok pakai barangnya Indoguna. Don't worry, I love the product from Indoguna. Because bukan dari barangnya juga, dari marketingnya, dari how to handle the customer. Responnya cepat banget, gitu. Jadi, misalkan, Kak, gue butuh barang ini, boleh nggak? Oh, ada chef. Besok kita kasih sampel. Even bukan kurirnya yang nganterin, marketingnya atau salesnya yang langsung bawa ke restoran. Di situ kayak benar-benar kita di take care. Nah, kalau ada orang take care, I'm more than take care. That's it. The point, that's it. Gitu. Oke, gitu nih. Kalau ngomongin makanan sih chef, makanan apa sih yang jadi favoritnya chef? Gak cuman di Semaja ya, ibaratnya kayak di luar gitu. Kalau misalnya chef lagi makan, apa yang bikin chef tuh kayak craving, suka banget sama makanan ini? Makanan yang aku suka itu disebut bakar-bakaran with charcoal sih sebenarnya. Makanya kayak daging-dagingan itu aku lebih suka steak, karena dan satu lagi, aku tuh lebih suka tertantang masak daging yang second cut. Kalau yang premium oke lah, mau dimasak seperti apapun juga enak. Tapi kalau second cut itu butuh knowledge sama gimana sih kesabaran untuk menciptakan makanan dari second cut jadi enak gitu. And then customer-nya juga ngasih feedback-nya juga bagus. Buat the food specialist nih yang belum tahu,
prime cut sama second cut seperti yang chef bilang itu, bedanya adalah kalau prime cut itu ada rib eye, tenderloin, dan strip loin yang kalian biasa denger dan biasa temuin di steakhouse. Tapi kalau untuk secondary cut itu biasanya kalau untuk kalian-kalian nih lebih tahu dimasak buat jadi rendang, buat jadi rawon, buat jadi masakan-masakan yang bukan di grill gitu aja seperti steak. Nah, di sini Chef Patrick tadi cerita dia lebih suka masak second cut, itu berarti semacam secondary cut yang lebih kayak brisket, short plate, mungkin namanya kurang familiar di kalian. Tapi kalau kalian mau tahu lebih banyak, kalian bisa kepoin Instagram atau Tokped-nya Indoguna buat lihat produk-produknya dan bisa lihat ada barang apa aja sih secondary cut yang kita punya. Exactly. Nah, berikutnya nih, kita barusan disajiin steak apa nih chef tadi? Rib eye ya? Rib eye reserva. Rib eye Angus Reserve. Nah, ini salah satu produk yang paling laris di Indoguna. Jadi dia itu Angus Reserve, brandnya tuh Reserva. Dia kategorinya adalah Angus Beef dan dia tuh ada marblingnya grade 4. Ya. Di mana dagingnya itu cukup empuk, tapi dia bukan Wagyu. Dia itu kategorinya Angus. Apa sih yang bedain Angus sama Wagyu? Nah, kalau Angus itu dia jenis sapinya itu yang biasanya sapinya warna hitam. Sedangkan kalau Wagyu biasanya dia emang jenis sapinya dia itu Wagyu. Tapi kalau dari rasa dagingnya semuanya enak. Yuk, Exactly. kita coba dulu. Mumpung masih hangat. Okay. I will cut for you. Right? Jadi sausnya di sini ada Asian chimichurri. Ini Asian chimichurri. Ada sambal mata. Nah, ini kita pakai sambal Asian chimichurri. Ini sausnya ada 3 macam. Alright. Ini sambal mata. If you want to try something, Di sini unik ya, steaknya dimakan sama Iya, kan. sambal-sambalan. sambal-sambalan karena Indonesian flavor. Ya. Berarti tidak melupakan orang-orang Indonesia yang suka Betul. dengan sambal. Exactly. Dan juga nggak lupa ada buat pemanisnya itu ada grilled pumpkin. Ini ada grilled pumpkin kombucha. And then ada pickled carrot here. Pickled carrot, right? I know you love it, the meat. Please enjoy. Yeah. And then after that, Pisaunya belum ada nih, chef. oh sorry, kamu suka di servis ya? Oke. Okay, sorry. Nah, pas lagi makan, ini aku mau cobain. Ini dari pipi sapi. Ya, pipi sapinya pasti dari Indoguna. Oke. Right? Nah, pipi sapi ini termasuk kategori secondary cut. Iya. Yang tadi dibilang sama chefnya, dia tuh suka banget kreasiin daging-daging yang bukan prime cut. Jadi kalau kalian ke Semaja, kalian bisa cobain ini yang tadi kita pesan. Apa chef tadi namanya? Sate Marangi Sate ya? Marangi dari Purwakarta. Jadi aku belajar dari Purwakarta itu seminggu. Belajarnya seminggu. Iya. Cepet ya chef, bisa Seminggu. langsung inget rasanya gitu. Iya. Jadi kan, Kopi. nah, betul. Jadi untuk mengingatnya itu harus butuh kayak paletnya yang lebih strong and knowledge. Nanti habis itu kamu coba yang ini. Oke, aku Iya, bagian iya. makan aja ya. Gini. Please. Tuh lihat, dagingnya lembut banget. You like it? Mantap. Enak. Pumpkin juga manis. Itu ada pickle carrot. Ya. Jadi charcoal, pickle carrot semua di charcoal. Semuanya di charcoal. Ada alasan tertentu nggak sih kenapa harus di charcoal? Apakah lebih sehat atau flavornya lebih keluar gitu? Untuk lebih sehat sih enggak. Tapi lebih ke flavor. Bentuk charcoalnya itu kayak ada marknya. And then more give the smoky di dalam dagingnya. Beda kita kalau masak di pan. Kalau is like kayak French technique kayak butter, kasih butter nih enggak. Jadi barang-barang kita tuh pure salt, pepper, and oil, that's it, grill. And then beberapa bumbu kita olesin budi daging, khususnya untuk restoran Semaja ini. Jadi lebih ke Indonesian flavor.
Ini sih enak di-compare sama wine atau spirit yang lainnya. Kalau gathering, ini satu plate ini bisa dimakan untuk sampai 2 orang. Gitu. Oke, di sini juga jual minuman ya berarti ya, Chef? Wine. Ya, exactly. Jadi jadi minuman kita lengkap dari wine sampai spiritnya. Tuh teman-teman yang mau nongkrong, mau nge-wine cantik sambil makan makanan enak, bisa banget datang ke Semaja. Di mana Chef alamatnya? Jalan Gereja Teresia nomor 41 di depan kedubesnya Czechoslovakia. Oke, atau singkatnya kalian bisa langsung temuin di Google Maps. Google Map atau cek Instagram saya, DM aja, nggak apa-apa, bebas kok. Oh iya, boleh share nih Instagram Chef Patrick apa? Instagramku itu ada namanya Patrick_Ramon23. Oke, nanti kita teks di bawahnya ya, biar kalian bisa follow Chef Patrick dan lihat kreasi-kreasinya Chef Patrick Tapi di jangan Instagramnya. kaget, jangan kaget. Kenapa tuh? Semuanya main bola, masakannya sedikit. Oke, masih harapan terpendam ya pengen jadi pemain bola. Kalau dibilang passion nomor 1 pas main bola. Nomor 2 masak. Berarti sampai sekarang masih rajin main bola dong, Chef? Rajin, seminggu 4 kali, paling dikit 3 kali. Wah, nah kalau ada yang mau main bola bareng Chef Patrick bisa tuh DM Instagramnya, Chef aku mau main bola. Habis itu makan di Semaja. Kenapa enggak menyehatkan masakan Indonesia? Iya. Oke nih, kita coba Sate sate marangginya. Here we go. Nice. Tanpa dipotong juga garpu juga. Iya langsung. Gimana? Ini tuh rasanya banyak flavornya ya. Iya. Nggak kayak sate pada umumnya. Betul. Aku nggak tahu ini rasanya ada kayak campur. Itu sate maranggi. Tapi ini enak banget. Itu dah. Lembut dagingnya, nggak perlu usaha ngunyahnya. Jadi kalau kalian mau bawa nenek sama kakek buat pergi makan sate maranggi di sini, mesti coba. Pokoknya guaranteed. Makanannya almost close to authentic semuanya. Jadi dikatakan authentic, restoran tuh enggak. Karena authentic itu orang-orang menjual cuma satu jenis makanan aja. Jadi close to the authentic, yes. But kalau dibilang authentic enggak. Tapi sampai sini enjoy, and then you feel about dari daerah Indonesia yang ada di tanah air kita. And then kalau enak, please share to your friend, your family, and then is other lah gitu loh. Jadi nggak perlu keliling Indonesia buat nyobain masakan-masakan Indonesia, cukup datang ke Semaja dan cobain menu-menu yang ada di Semaja. Betul. Ya kan, Chef? Yes, exactly. Oke nih, sebelum menutup sesi terakhir, boleh nggak sih ceritain mimpinya Chef ke depannya buat Chef sendiri itu apa gitu? Mimpiku, gimana sih hidup enak atau seneng? Tapi itu is my khayalan lah. Mimpi semua orang lah. Mimpiku itu cuman mau punya coffee shop, at least ada 25 sitting, terus ada makanan tidak terlalu banyak, dan semua orang enjoy. Jadi kayak pemersatu orang-orang di situ untuk ngobrol, untuk belajar, develop, gitu loh. Jadi kalau misalkan ada investor yang tertarik, please, I will do the perfect one. Thank you. Nah, sorry, just marketing doang. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kita ada 3 sesi pertanyaan. Tapi yang tentang resto tadi sama Chef udah dijawab ya, Chef. Jadi kita langsung masuk ke sesi pertanyaan terakhir mengenai Indoguna. Boleh ceritain nggak sih, Chef, Indoguna di mata Chef tuh gimana? Indoguna di mata saya sendiri tuh kayak, ya make easy the chef aja. How to choose the prime meat sama second meat, tinggal pilih. Dan kalian kayak Indoguna itu seperti kayak memberikan jalan untuk memudahkan kita berkreasi. Itu aja sih sebenarnya. Jadi apakah ada masukan-masukan buat Indoguna, buat sales-salesnya, atau buat marketingnya, atau mungkin buat produk-produknya? Produknya nggak ada yang salah, semua all good, perfect, the best. Cuman nggak ada sih, hanya sedikit aja sih, kayak more update lagi tentang kayak price listnya. Sama gambarnya misalnya fotonya dibikin kayak misalkan Photoshop gitu. Jadi kita bisa tahu nih shape-nya, oh barangnya seperti ini loh.
Jadi ekspektasinya supaya kalian juga mempermudahkan buat kalian juga. Dari gambar handphone kan beda sama yang fokus kamera. Jadi ketahuan nih, supaya memudahkan juga nggak bolak-balik lagi. Gitu. I see. Berarti kayak di potongan steaknya tuh marblingnya kayak gimana biar bisa kelihatan gitu kali ya. Oke, chef. Kayaknya kita udah nyediain sosis nih tadi. Ya. Kita boleh ke kitchen dan kita cobain sosisnya? My pleasure. Itu yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Dia ngeliat kitchen gue seperti apa, cara kerja tim-tim seperti apa. Oke, let's see. Let's go out. Let's go, the food specialist. Oke, kali ini gua dikasih sosis dari Indoguna, beef keju sosis. Ya, sekarang kita cobain gimana rasanya. Gue buka packagingnya, oke. Ini bisa kalian lihat, right? Nah, di sini gua mau grill cara teknik cookingnya, dimana gua akan coba beberapa, and then gue coba. Kalau enak, gue bilang enak. Kalau enggak, gue bilang enak. Oke, let's go. Here, udah jadi setelah gue panggang. Kita coba, right? Slice. Nah, di sini cheese-nya kelihatan. Jadi, is there make balance cheese dari dagingnya tersebut. Jadi kalau makan nggak merasa dagingnya aja, nggak terasa cheese-nya aja. Jadi balance flavor. Oke, I will try. Wow, it's fantastic, like a German sausage. Kalau kalian mau coba, silakan order secara langsung dari marketing kalian sendiri atau langsung direct ke Indoguna webs. That's it, simple and get away, and your customer will be happy. Oke, chef, thank you buat waktunya, udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. So, teman-teman yang mau makan makanan Indonesia dengan cara yang modern bisa langsung datang ke Semaja, bisa follow Instagramnya Semaja, bisa follow Instagramnya Chef Patrick juga, dan jangan lupa follow, subscribe Instagram Indoguna Utama. Bye-bye! Bye-bye, see you in my restaurant, okay?